Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas mengenai takaran pupuk dan biaya pemupukan. Sebelumnya kita ulas kembali mengenai manfaat pupuk makro, yaitu NPK, di mana N ini berfungsi sebagai membantu pertumbuhan vegetatif secara keseluruhannya. Terus dia untuk membantu pertumbuhan akar, batang, dan daun, berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, di mana N ini disebut dengan urea. Kemudian ion yang diserapnya oleh tanah berbentuk amonium atau NH4 setelah nitrat NO3- atau NM3-. Yang kedua yaitu fosfor. Fosfor merupakan berfungsi sebagai memacu pertumbuhan akar, membentuk sistem perakaran yang baik, membantu pembungaan, pematangan buah. Fosfor ini di toko pertanian disebut dengan TSP atau SP36. Sedangkan ion yang diserap oleh tanah berbentuk H2PO4-. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium itu sebagai aktivator enzim, membantu penyerapan air di dalam unsur hara dan tanah oleh tanaman, sebagai membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Unsur K diserap tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+. Unsur N biasanya diberikan pada saat tanaman memasuki fase vegetatif, sedangkan unsur P dan K biasanya diberikan pada saat memasuki generatif. Jika unsur N diberikan pada generatif, maka pembungaan akan terhambat dan tanamannya akan terlalu rimbun. Untuk rekomendasi pemupukan, pemerintah melaksanakan program penyuluhan atau POPT kepada petani yang ada di setiap kecamatan dengan menentukan takaran pupuk secara lebih spesifik lokasi, misalnya di setiap hamparan atau di perpetak sawah, menggunakan bagan warna daun atau BWD, dan dengan menggunakan alat PUTS atau perangkat uji tanah sawah, atau pendekatan dengan petak omisi. Setelah adanya pengujian, dibuatlah tabel rekomendasi yang terpampang di setiap kantor BPP atau Badan Penyuluhan. Atau bisa juga dengan mendeteksi unsur hara dengan menggunakan dari tingkat produktivitasnya. Misalkan kalau lahan tersebut produktivitasnya rendah atau kurang dari 5 ton per hektar, maka urea yang dibutuhkan 200 kg per hektar. Sedangkan apabila produktivitasnya 5-6 ton per hektar, maka dikatakan dengan produktivitas rendah, urea yang dibutuhkannya 250-300 kg per hektar. Sedangkan pada tingkat produktivitas tinggi, yaitu lebih dari 6 ton per hektar, dibutuhkan ureanya 300-400 kg per hektar. Namun apabila dalam pH tinggi, seperti tanah vertisol yang ada di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, maka ditambahkan dengan pupuk ZA. Begitu juga rekomendasi untuk pupuk P dan K. Di sini tercantum di dalam bagan bahwa adanya rendah, sedang, dan tinggi. Untuk SP36 rendah 100 kg per hektar, sedang 75 dan tinggi 50 kg SP36 per hektar. Begitu juga kalium dibutuhkan KCl apabila rendah, tambahkan KCl 100 kg per hektar, sedang 50 dan tinggi 50. Ada harga pupuk menurut Peraturan Menteri Pertanian. Ada harga pupuk bersubsidi, yaitu urea SP36, ZA, dan NPK.
di mana masing-masing per kilonya urea 1800, SP36 2000, ZA 1400 dan NPK 2300. Apabila setelah survei ke kios Cianjur, urea dan SP36 memiliki harga yang sama, yang dijual setiap per 50 kilo, sedangkan ZA, NPK, ZA 90.000 per 50 kilo dan NPK 115 sampai 150.000 per 50 kilonya. Harga pupuk non subsidi cukup signifikan di kios Cianjur hingga mencapai urea SP36 250 sampai 300.000. Bisa dibaca di tabelnya. Namun untuk KCL tidak ada subsidi karena pupuk ini harganya yang pertama mahal, cukup mahal, dan diimpor dari Kanada biasanya KCL diimpor. Makanya Indonesia, pemerintah belum menyediakan pupuk KCL bersubsidi. Adapun kalium yang dibutuhkan dalam bentuk NPK. Di dalam usaha tani ada biaya tetap dan tidak tetap. Biaya tetap seperti sewa lahan, biaya alat pertanian, biaya gaji pengelola, biaya pajak. Sedangkan biaya tidak tetap merupakan benih, pestisida, pupuk, upah tenaga kerja. Biaya tetap itu merupakan biaya yang besarnya tidak ditentukan oleh besarnya volume usaha tani. Sifatnya konstan untuk pendekatan waktu tertentu. Untuk periode waktu tertentu, misalnya biaya traktor. Kenapa biaya traktor ini termasuk biaya tetap? Karena untuk jumlah produksi tertentu, misalnya dalam penanaman 1000 tanaman, 2000 tanaman, cukup dengan satu traktor saja. Adapun ada perubahan, misalkan 3000 tanaman masih bisa diusahakan dalam satu traktor. Mengapa sewa lahan masuk ke kategori biaya tetap juga? Karena harga tetap selama 1 tahun. Misalnya usaha tani berhasil atau tidak, biaya tetap dikeluarkan. Kalau biaya tidak tetap ini merupakan biasa disebut dengan variable cost. Adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari volume usaha tani. Semakin luas lahan yang dikelola, otomatis semakin besar beban biayanya. Ini ada contoh perhitungan pupuk untuk padi sawah. Misalkan ada lahan 750 meter persegi, sedangkan pupuk yang dianjurkan N 200 kg per hektar, SP36 75 kg per hektar, KCL 25 kg per hektar. Bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu dengan cara luas lahan dikali dengan luas lahan real. 200 dibagi 10.000 itu dari 1 hektar dikali 750. Berarti 150 kg. Ini maksudnya bukan per hektar, tapi 150 kg N yang dibutuhkan untuk 750 meter persegi. Sedangkan fosfor 56,25 kg untuk 750 meter persegi. Setelah KCL 18,75 kilo untuk 750 meter persegi. Ini juga contoh menghitung kebutuhan pupuk per hektar. Misalkan lahan ini membutuhkan unsur hara NP dan K. Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkannya N-nya itu 60 kg, bukan ureanya ya, tapi N-nya 60 kg. P25-nya 30 kg dan 40 kg K2O. Bila pupuk yang tersedianya itu ZA 21% N, TSP 46% P2O5 dan KCl 60% K2O, maka bisa dikonversikan sehingga didapat 286 kg per hektar. TSP 138 kg per hektar, KCl 67 kg per hektar.
Lebih jelasnya bisa dilihat di modul konten. Apabila NPK majemuk 16:20:25, bagaimana penghitungannya? Kita lihat di dalam asas pupuk, yaitu tepat dosis. Jadi kita hitung kandungan NPK, biasanya K yang lebih kecil, yaitu misalkan untuk lahan tertentu N dibutuhkannya 120 kg, P 150 kg, K 90 kg, maka yang dihitung itu dengan pupuk K-nya, sehingga kekurangannya bisa ditambah dengan pupuk lain. NP-nya misalkan N-nya dengan ditambahkan urea, P-nya bisa ditambahkan dengan SP36. Ini ada contoh analisa usaha tani di Surade untuk PPHT. Saya miringkan karena kalau dipanjangkan tidak cukup. Namun apabila ingin lebih jelas, nanti saya kirim ulang lewat email, karena dikirim lewat file modul Spada ternyata tidak bisa. Baiklah, untuk pertemuan ini hanya segitu saja. Dipahami materinya, dikerjakan kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.